Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Rahmat Liman, kelas Tadris Bahasa Indonesia 6B. Hari ini akan menjelaskan mengenai gambaran kegiatan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8, teks puisi. Kegiatan pembelajaran yaitu nanti diawali dengan pertama, guru memberikan contoh puisi kepada peserta didik. Puisi yang kita pakai nanti adalah puisi yang sering ada di buku-buku pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu puisi Diponegoro karya Chairil Anwar. Terus peserta didik diminta untuk mengidentifikasi unsur intrinsik. Jadi dalam pembelajaran nanti setelah diberikan contoh puisi, siswa langsung mengidentifikasi unsur intrinsik dalam puisi tersebut. Berikutnya, peserta didik diminta untuk menyampaikan hasil identifikasinya. Lalu peserta didik diminta untuk mengumuskan definisi dari puisi. Terus berikutnya, guru menjelaskan definisi dan unsur intrinsik puisi. Jadi, nanti setelah peserta didik mengidentifikasi unsur intrinsik, lalu menyampaikan ke teman-temannya. Seperti itu. Dilanjut dengan merumuskan apa sih definisi dari puisi. Disambung guru menjelaskan. Jadi setelah siswa yang menjelaskan, nanti guru bergantian yang menjelaskan apa sih definisi puisi dan unsur intrinsik puisi. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Melanjutkan pelajaran yang kemarin, hari ini kita akan belajar materi puisi. Yang pertama, untuk adik-adik silahkan membaca puisi yang saya sampaikan ini. Lalu silahkan diidentifikasi unsur intrinsiknya, seperti itu. Setelah itu nanti bisa disampaikan ke teman-teman hasilnya. Saya kasih waktu 10 menit, silahkan untuk mengidentifikasi unsur intrinsik dari puisi Diponegoro karya Chairil Anwar. Terima kasih atas pendapatnya dan identifikasinya tadi dari puisi Diponegoro. Berikutnya saya akan menjelaskan penjelasan secara ringkas mengenai apa sih itu definisi dari puisi. Puisi merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya seperti irama, mantra, rima, baris, dan bait. Puisi juga dapat dikatakan sebagai ungkapan emosi, imajinasi, ide, pemikiran, irama, nada, susunan kata, kata-kata, kiasan, kesan, panca indera, dan perasaan. Puisi adalah ungkapan yang memperhitungkan aspek-aspek bunyi di dalamnya, serta berupa pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual penyair dari kehidupan individu dan sosialnya. Puisi diungkapkan dengan teknik tertentu sehingga dapat membangkitkan pengalaman tertentu dalam diri pembaca atau pendengarnya. Itu definisi dari puisi. Mungkin dari siswa ada pendapat lain, ada tambahan atau masukan, silahkan disampaikan. Terima kasih untuk adik-adik siswa. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik puisi. Seperti yang tadi adik-adik sudah praktek terlebih dahulu untuk mengidentifikasi unsur intrinsik dari puisi Diponegoro karya Chairil Anwar. Seperti itu. Untuk gambarannya secara umum, unsur intrinsik puisi itu terdapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama unsur batin dan unsur fisik. Untuk unsur batin itu yang pertama adalah tema. Tema itu adalah tema ide utama dari puisi tersebut. Jadi seperti dalam Diponegoro tadi ada temanya. Temanya apa? Seperti itu. Yang berikutnya adalah amanat. Amanat itu adalah mengenai pesan
kesan dari puisi tersebut, mengajak kita ke arah mana. Itu ya. Jadi yang pertama ada tema, yang kedua ada amanat. Berikutnya adalah emosi dari karya tersebut. Karya tersebut menyampaikan perasaan seperti apa. Jadi perasaan itu tertuang dalam puisi tersebut. Itu gambaran singkatnya. Terus berikutnya adalah tonasi. Tonasi adalah sikap pembaca, nada, seperti itu dari yang dipakai oleh penulis. Jadi dalam unsur instruksi puisi, dari unsur batinnya ada tema, amanat, emosi, dan tonasi. Seperti tadi adik-adik sudah mengidentifikasinya dalam unsur intrinsik puisi Diponegoro. Berikutnya adalah unsur intrinsik secara fisik, unsur fisik. Jadi unsur fisik dengan unsur batin itu berbeda. Kalau unsur batin itu secara bagaimana kita melihat keadaan puisi, kepada puisinya, unsur batin puisi. Tapi kalau unsur fisik itu adalah puisi secara strukturnya yang membangun dari puisi tersebut. Seperti itu. Yang pertama ada diksi. Diksi itu adalah pilihan kata, baik gaya kata bagaimana yang kita pilih untuk mengisi puisi. Gaya kata bagaimana dari puisi tersebut. Seperti itu. Yang berikutnya adalah gaya bahasanya. Gaya bahasa itu adalah bahasa yang dipakai rangkaiannya. Seperti itu. Untuk gaya bahasa biasanya tiap penulis cenderung memiliki gaya bahasanya sendiri-sendiri, memiliki ciri khasnya sendiri. Yang paling mudah dilihat melalui majas-majasnya yang dipakai. Majas seperti misal majas personifikasi, metafora, dan lain-lainnya. Jadi setiap penulis memiliki ciri khas gaya bahasanya sendiri. Yang ketiga yaitu ada rima. Rima itu gimana ya, kesamaan nada di beberapa bagian baris atau larik. Jadi kadang ada yang a b b b b dan seperti itulah mengenai rima dalam puisi. Yang berikutnya adalah tipografi. Tipografi itu merupakan bentuk kata, bentuk tulisannya, bentuk model penulisannya. Misal ada yang tulisannya dibuat zigzag, dibentuk seperti apel, dan lain sebagainya untuk memperindah struktur tulisan dari puisi tersebut. Jadi seperti itu mengenai puisi. Tadi ada unsur batin, ini unsur fisiknya. Untuk unsur fisiknya ada diksi, gaya bahasa, rima, dan tipografi. Itulah unsur intrinsik dari puisi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi sedikit menjelaskan mengenai kegiatan pembelajaran dan video prakteknya. Semoga bermanfaat. Mohon koreksinya dan bimbingannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.